warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman dinamik deterministik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fatimah Kiti Harangkuti dengan NIM F1C221035. Pada pemrograman dinamik deterministik kali ini, saya mengambil persoalan prosedur pemecahan majum dengan kasus maksimasi alokasi. Kasus maksimasi alokasi. Definisi masalah pemrograman dinamik, tahap di sini merupakan N, yaitu pada soal yang saya ambil, tahap di sini menunjukkan kegiatan. Lalu status atau kondisi tahap N, yaitu SN, pada soal yang saya ambil merupakan jam kerja yang masih dapat dialokasikan untuk tahap N. Selanjutnya adalah keputusan pada tahap N, yaitu XN adalah jam kerja yang dialokasikan pada tahap N, di mana setiap jam kerja yang tersedia itu harus dialokasikan seluruhnya pada setiap kegiatan, di mana kegiatan yang saya miliki pada soal adalah kegiatan 1, 2, dan 3. Dengan fungsi transisi SN plus satunya yaitu SN dikurang XN, dan fungsi kontribusi pada tahap N yaitu GN-nya adalah PN dikali XN, di mana PN merupakan profit pada tahap N dengan hubungan rekursifnya itu FN SN sama dengan max dari FN SN XN, di mana saya menggunakan max karena kasus yang ingin saya pecahkan yaitu kasus maksimisasi. Selanjutnya di sini kasus maksimisasi alokasinya yaitu keuntungan pada 3 macam kegiatan merupakan fungsi jam kerja yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan seperti tabel berikut. Jika setiap hari tersedia 3 jam kerja, bagaimana alokasi waktu sehingga keuntungan per hari maksimum? Di sini dapat dilihat terdapat jam kerja 0, 1, 2, dan 3 dengan kegiatannya itu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada tahap 1, bila hanya kegiatan 1 yang dilakukan, maka akan ditemukan nilai pada kegiatan 1 dengan jam kerja 0 jam, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Jika tidak ada jam kerja, maka F10 sama dengan R1 sama dengan 0. Jika ada 1 jam kerja, maka F11 sama dengan R11 sama dengan 2. Jika ada 2 jam kerja, maka F12 sama dengan R12 sama dengan 5. Dan jika ada 3 jam kerja, maka F13 sama dengan R13 sama dengan 7, di mana nilai 0, 2, 5, dan 7 di sini diambil dari tabel soal yang tadi. Selanjutnya untuk cara penyelesaiannya di sini saya sudah mencantumkan tabel jam kerja 0 sampai 3 pada kegiatan 1 karena saya menggunakan metode maju, maka dimulai dari kegiatan 1 untuk tahap satunya. Maka tahap 1 di sini dapat dilihat jika kita memiliki 0 jam kerja dan kita mengalokasikannya 0 jam kerja, maka bernilai 0. Jika kita memiliki 1 jam kerja tetapi kita hanya mengalokasikan 0 jam kerja, maka nilainya adalah 0. Jika kita memiliki 1 jam kerja dan kita mengalokasikannya 1 jam kerja, maka sesuai tabel di sini kita memiliki nilainya yaitu 2. Maka di sini kita memiliki 2. Selanjutnya, jika kita memiliki 2 jam kerja lalu kita mengalokasikannya sebanyak 1 jam kerja, maka kita hanya memiliki nilai yaitu 2. Selanjutnya, jika kita memiliki 2 jam kerja dan kita mengalokasikannya sebanyak 2 jam kerja, maka dilihat dari tabel ini, jika jam kerjanya 2, maka kita memiliki nilainya itu 5. Selanjutnya, jika kita memiliki 3 jam kerja, lalu kita mengalokasikannya sebanyak 2 jam kerja, maka kita hanya memiliki nilai 5. Dan jika kita memiliki 3 jam kerja, kita mengalokasikannya secara maksimal, yaitu 3 jam kerja juga, maka kita memiliki nilai itu 7. Selanjutnya untuk F1 X1-nya ini kita ambil nilai yang paling optimum, yaitu 0, 2, 5, dan 7, dengan X1 bintangnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dilihat dari nilai
optimum ini berada pada 1, pada 2, dan pada 3. Selanjutnya saya cantumkan tabel tahap 1 dan tabel soal kegiatan 2 untuk mempermudah perhitungan tabel tahap 2. Di sini bisa kita lihat kita memiliki 0 sampai 3 jam kerja dengan kegiatannya itu 0 sampai 3 juga. Lalu jika kita memiliki 0 jam kerja dan kita mengalokasikannya sebanyak 0, maka kita memiliki nilai 0. Jika kita memiliki 1 jam kerja dan kita mengalokasikannya sebanyak 0, maka kita memiliki 0 jam kerja, tetapi kita masih memiliki sisa 1 jam kerja, di mana kita dapat melihat pada tabel tahap 1 tadi, jika kita memiliki 1 jam kerja, kita memiliki nilai maksimumnya yaitu 2. Sehingga di sini kita mencantumkan 2, sehingga 0 ditambah 2 yaitu 2. Selanjutnya, jika kita memiliki 1 jam kerja dan kita mengalokasikannya sebanyak 1 jam kerja, yaitu di sini bisa kita lihat nilainya 3. Dan karena kita memiliki sisa 0 jam kerja, maka ditambah 0, sehingga hasilnya itu 3. Begitu seterusnya, misalnya seperti di sini. Kita memiliki 3 jam kerja dan kita mengalokasikannya sebanyak 2 jam kerja, maka di sini kita memiliki nilai yaitu 6. Lalu kita masih memiliki sisa 1 jam kerja, yaitu nilainya 2, sehingga 6 ditambah 2 yaitu 8. Lalu untuk F2 bintang kita ambil nilai maksimum dari tiap-tiap jam kerja, dengan X2 bintangnya itu nilai maksimum ini berada pada jam kerja yang mana. Selanjutnya kita akan mencari untuk tahap 3. Di sini saya mencantumkan tabel tahap 2 dan tabel kegiatan 3 untuk mempermudah perhitungan di tabel tahap 3. Masih sama seperti sebelumnya, apabila kita memiliki jam kerjanya 0 dan kita alokasikan sebanyak 0, maka nilainya adalah 0. Jika kita memiliki 2 jam kerja, lalu kita alokasikan 1 jam kerja, maka kita memiliki nilai 2, dan apabila kita mengalokasikan 1 jam kerja di sini, maka kita masih memiliki sisa 1 jam kerja. Maka dari sini pada tahap 2 kita temukan nilainya itu 3, sehingga 2 ditambah 3 yaitu 5. Begitu juga seterusnya, misalnya untuk yang ini kita memiliki jam kerjanya itu 3, lalu kita mengalokasikannya sebanyak 2, maka di sini nilainya adalah 6. Maka di sini kita tulis 6, lalu kita tambahkan dengan karena kita baru mengalokasikan jam kerjanya sebanyak 2, maka kita masih memiliki sisa 1 jam kerja, di mana sisa 1 jam kerja tersebut jika dilihat pada tabel tahap 2 memiliki nilai 3, sehingga 6 ditambah 3 yaitu 9. Selanjutnya kita temukan nilai optimal, yaitu nilai maksimum dari tiap-tiap jam kerja, sehingga ditemukan X3 bintangnya 0, 1, 0, dan 2, dan 0. Selanjutnya untuk hasil tahap 1, 2, dan 3, di sini saya mencantumkan tabel-tabel F1, X1, dan X1 bintang pada setiap tahap. Yang ini F2 bintang, X2 bintang, lalu yang terakhir adalah F3 bintang, X3 bintang. Nah, karena kita melakukan pemrograman dinamik deterministik maju, maka untuk melihat hasilnya itu kita lihat dari tahap yang terakhir kita lakukan. Maka di sini kita dapat melihat dari tahap ketiga. Sehingga kita peroleh pada tahap ketiga kita memiliki 0 jam kerja dengan nilai 10. Lalu di tahap keduanya kita memiliki 3 jam kerja dengan nilai 10. Di mana apabila kita alokasikan pada saat tahap 2 ini sudah mencapai nilai optimal karena kita hanya memiliki 3 jam kerja. Sehingga pada tahap 1 akan bernilai 0. Seperti ini. Pada tahap 3 kita memiliki 0 jam kerja dan kita memiliki sisa 3 jam kerja.
Pada tahap 2 kita memiliki 3 jam kerja sehingga sisanya 0 jam kerja. Sehingga pada tahap 1 kita hanya memiliki 0 jam kerja dengan sisa 0 jam kerja. Dengan keuntungan maksimumnya itu 10. Untuk keuntungan maksimum akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Di sini ada tabel soal yang pertama kali saya cantumkan. Di sini kita membutuhkan tabel ini untuk menghitung nilai keuntungan maksimumnya. Di sini kita peroleh kesimpulan keuntungan maksimum yaitu kegiatan 3 sebanyak 0 jam kerja, kegiatan 2 sebanyak 3 jam kerja, dan kegiatan 1 sebanyak 0 jam kerja. Dengan keuntungan maksimum yaitu 10, di mana keuntungan maksimum 10 ini diperoleh dari karena kegiatan 2 ini memiliki 3 jam kerja, maka apabila kita lihat di sini 3 jam kerja dengan nilainya yaitu pada kegiatan 2 memiliki nilai 10 sehingga kita memiliki keuntungan maksimum yaitu 10.